Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat? Alhamdulillah kalau anak-anak dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan masuk materi bab ketiga tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya kalian supaya mengenal dan memahami ketentuan tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara, kemudian memahami berbagai prinsip kedaulatan, dan yang ketiga memahami dinamika perwujudan kedaulatan yang ada di Indonesia. Nah, apa sih kedaulatan anak-anak? Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Landasan hukum yang menegaskan kalau negara kita menganut kedaulatan rakyat ini antara lain yang pertama pembukaan alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4, kemudian pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Artinya Undang-Undang Dasar menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Namun penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Nah, ketentuan pasal 1 ayat 2 ini telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur menurut Undang-Undang Dasar, sehingga Undang-Undang Dasar dijadikan dasar dan rujukan utama dalam kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, selain kedaulatan rakyat, tadi Indonesia menganut kedaulatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara kita menerapkan beberapa prinsip kedaulatan rakyat atau beberapa prinsip kedaulatan. Silakan, ada 6 prinsip kedaulatan. Yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian kita akan melanjutkan bahwa prinsip kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi. Demokrasi ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratein. Demos artinya rakyat, kratein artinya pemerintahan, sehingga secara harfiah demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Tokoh lain yang bernama Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan Jim Lee Asidik memberikan gagasan tentang kedaulatan. Ini ada 4 prinsip kedaulatan menurut Jim Lee Asidik. Pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Yang ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Dan yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Kemudian Budiarjo mengemukakan syarat untuk pemerintahan yang demokratis itu ada 6. Perlindungan secara konstitusional atau menurut Undang-Undang Dasar, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilu yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat,
kebebasan berserikat atau berorganisasi atau dan beroposisi, kemudian pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, demokrasi Pancasila ini memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Nah, demokrasi Pancasila ini punya kelebihan juga. Ya, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa. Selanjutnya, bahwa demokrasi Pancasila ini asas atau prinsip utamanya adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah itu apa? Mufakat itu apa? Silakan anak-anak, sudah ada di buku, nanti tolong dipelajari atau dibaca. Nah, musyawarah mufakat ini harus berpangkal pada beberapa hal, antara lain musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Cara mengembangkan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak, demokrasi Pancasila ini ternyata punya kelebihan. Kelebihannya apa? Yaitu adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Apa sih dominasi mayoritas? Artinya kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil, sehingga kepentingan kelompok kecil diabaikan. Dan tirani minoritas, kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Nah, demokrasi Pancasila tidak mengenal ini. Kemudian kalau dibandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain itu ada beberapa. Yang pertama, kalau demokrasi Pancasila itu lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi atau private enterprise. Dan demokrasi sosial atau komunis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Nah, perbandingan yang lain silakan anak baca sendiri. Ini berikutnya. Contoh berikutnya lagi, demokrasi Pancasila mengakui adanya agama. Kalau liberal tidak mengakui atau memisahkan urusan agama. Kalau demokrasi sosialis atau komunis tidak mengenal agama, dan seterusnya. Itulah materi-materi yang ada di pertemuan pertama ini. Silakan anak-anak kerjakan tugas mandirinya, yaitu menganalisis pasal-pasal yang mengatur prinsip-prinsip kedaulatan, dan tulislah dalam tabel seperti ini. Silakan ditulis di buku tugas. Nanti kalau materi sudah selesai 5 pertemuan, silakan kalian kumpulkan ke Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat, jangan mudah putus asa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.